Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Sari dengan NIM 25040750125 dari kelas M253 kelompok 3 yakni Titanium. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Judul dari praktikum ini ialah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau terhadap cahaya. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuh kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Alat yang kita butuhkan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada gelas plastik sebanyak 4 buah, yang kedua ada kapas secukupnya, yang ketiga ada plastik hitam sebanyak 2 buah, dan yang keempat ada label nama sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada biji kacang hijau sebanyak 20 biji, dan yang kedua ada air secukupnya. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang akan kita lakukan ada 11. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, rendam 20 biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Ketiga, siapkan 4 gelas plastik dan berilah label nama nomor 1 sampai 4 secara berurutan. Keempat, isi keempat gelas plastik tersebut dengan kapas kering secukupnya. Kelima, berilah air pada masing-masing gelas secukupnya. Keenam, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama. Lalu letakkan di tempat yang terang. Ketujuh, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua. Lalu letakkan di tempat yang gelap. Kedelapan, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga. Kemudian bungkus gelas tersebut ke dalam plastik hitam. Lalu letakkan di tempat yang gelap. Kesembilan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas keempat. Kemudian bungkus dengan kantong plastik berwarna hitam. Lalu letakkan di tempat yang terang. Kesepuluh, amati dan catat perubahan apa saja yang terjadi, di antaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Ke-11, jawablah pertanyaan pada buku penuntun berdasarkan hasil pengamatan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, hasil yang didapatkan dari gelas pertama yaitu pertumbuhan batang yang kuat, tegak berwarna hijau, dan daun hijau muda. Kondisi ini ideal untuk pertumbuhan kacang hijau. Kapas basah menyediakan air yang cukup untuk perkecambahan dan pertumbuhan. Tempat yang terang menunjukkan kemungkinan terjadinya fotosintesis, di mana tanaman yang menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi yang penting untuk pertumbuhan batang yang kuat dan daun yang sehat berwarna hijau. Hasil dari pengamatan gelas kedua yaitu
Batang tumbuh lebih panjang tetapi lemah. Kebanyakan batang membengkok, berwarna putih atau putih kekuningan, dan daun kuning muda. Meskipun ada kelembapan yang cukup dari kapas basah, ketiadaan cahaya menghambat fotosintesis. Tanaman akan berusaha mencari sumber cahaya dengan memanjangkan batangnya, yang disebut etiolasi. Namun, karena tidak ada cahaya untuk fotosintesis, batang menjadi lemah, pucat, atau kekurangan klorofil, dan daunnya tidak berkembang optimal atau daunnya berwarna kuning. Hasil dari pengamatan gelas kedua yaitu batang tumbuh lebih panjang tetapi lemah. Kebanyakan batang membengkok, berwarna putih atau putih kekuningan, dan daun kuning muda. Meskipun ada kelembapan yang cukup dari kapas basah, ketiadaan cahaya menghambat fotosintesis. Tanaman akan berusaha mencari sumber cahaya dengan memanjangkan batangnya, yang disebut etiolasi. Namun, karena tidak ada cahaya untuk fotosintesis, batang menjadi lemah, pucat, atau kekurangan klorofil, dan daunnya tidak berkembang optimal atau daunnya berwarna kuning. Hasil pengamatan dari gelas ketiga yaitu batang tumbuh panjang tetapi lemah, membengkok, berwarna putih kekuningan, dan daun berwarna kuning muda. Kondisi ini mirip dengan gelas kedua, namun pembungkusan dengan plastik hitam semakin memastikan ketiadaan cahaya. Plastik hitam juga dapat meningkatkan suhu di dalam gelas karena efek rumah kaca yang mungkin sedikit mempercepat perkecambahan awal, tetapi tetap tidak dapat menggantikan kebutuhan cahaya untuk fotosintesis. Hasilnya adalah pertumbuhan etiolasi yang ekstrim dengan batang lemah dan pucat. Hasil dari pengamatan gelas keempat yaitu batang tumbuh tegak, berwarna hijau muda, dan daun juga berwarna hijau muda. Meskipun dibungkus plastik hitam, tempat yang terang memungkinkan cahaya menembus plastik, atau tanaman mendapatkan cahaya saat plastik dibuka. Plastik hitam di tempat terang mungkin sedikit menghambat intensitas cahaya yang diterima, sehingga pertumbuhan batang dan daunnya sedikit lebih pucat atau hijau muda dibanding gelas pertama yang terpapar cahaya matahari langsung. Namun, karena tetap ada cahaya, fotosintesis dapat terjadi, menghasilkan batang yang relatif tegak dan daun yang mulai menghijau. Kesimpulan dari hasil percobaan ini yaitu perbedaan utama dalam hasil pengamatan antar gelas disebabkan oleh ketersediaan cahaya untuk proses fotosintesis. Yang pertama, cahaya adalah kunci. Tanaman membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya menjadi energi makanan yang digunakan tanaman untuk tumbuh. Yang kedua, ada fotosintesis dan klorofil. Cahaya merangsang produksi klorofil, pigmen hijau pada daun yang menangkap energi cahaya. Klorofil ini yang memberikan warna hijau pada daun dan batang. Yang ketiga ada etiolasi. Ketika tanaman kekurangan cahaya, mereka akan melakukan etiolasi. Ini adalah mekanisme bertahan hidup di mana tanaman memanjangkan batangnya dengan cepat untuk mencoba mencapai sumber cahaya. Namun, proses ini menghasilkan batang yang lemah, kurus, dan pucat karena tidak ada cukup energi dari fotosintesis. Oleh karena itu, gelas pertama yang ditempatkan di tempat terang tanpa adanya halangan menunjukkan pertumbuhan paling optimal. Gelas kedua dan gelas ketiga yang ditempatkan di tempat yang gelap menunjukkan etiolasi karena kekurangan cahaya. Dan gelas keempat yang ditempatkan di tempat yang terang tetapi dibungkus dengan plastik hitam menunjukkan pertumbuhan yang lumayan baik karena ada cahaya meskipun mungkin sedikit terhambat oleh plastik hitam. Itulah tadi video praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.